Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari sebelumnya 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat, dan pencucian uang. Adapun pemotongan hukuman tersebut diputuskan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Putusan banding itu membuat hukuman terpidana kasus yang berkaitan dengan Joko Chandra tersebut berkurang jauh dibandingkan putusan hakim pada tingkat pertama. Di putusan tingkat pertama yang dijatuhkan pada 8 Februari 2021, Pinangki divonis 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Jika denda tak dibayarkan, maka diganti dengan hukuman penjara 6 bulan. Lalu, putusan tingkat banding itu memvonis hukuman terhadap Pinangki selama 4 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Jika denda tak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Artinya lama hukuman bagi Pinangki turun 6 tahun dari sebelumnya. Lalu, apa alasan hukuman pidana penjara bagi Pinangki dikurangi? Dikutip dari tribunnews.com pada Senin 14 Juni 2021 dalam putusan pengadilan yang ditayangkan laman Mahkamah Agung, Majelis Hakim tingkat banding menilai putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim tingkat banding yang tertuang di halaman 141 putusan hakim tersebut. Pertimbangan pertama, Pinangki sudah mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik. Kedua, Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita atau berusia 4 tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Ketiga, Pinangki sebagai wanita harus mendapatkan perhatian, perlindungan, dan diperlakukan secara adil. Keempat, perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga kadar kesalahannya mempengaruhi putusan ini. Kelima, tuntutan pidana jaksa penuntut umum selaku pemegang azas dominus litis yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!